Shalom untuk semua Holigen dimanapun berada. Kami sangat senang dan bersuka cita untuk kehadiran teman-teman pada hari ini. Bersama saya Sekina akan memandu teman-teman Holigen dalam program Teen and Youth Ministry Shema Adonai bersama The Holy Generation Team dari Yayasan Jenius secara Alkitab. Materi hari ini bertema Jangan Biarkan Judi Menjeratmu Part 2 yang akan dibawakan oleh Ibu Kris Sumilat SMG. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu serta kakak-kakak pembina pemuda remaja yang telah bergabung dalam ruang ini. Shalom untuk kita semua. Mari dalam kesempatan ini kita bersama-sama belajar dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan ini tidak hanya sampai di kita saja, tapi juga kita dapat membagikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga banyak orang, khususnya anak-anak muda, menjadi lebih waspada dan tidak terjerat dengan kecanduan judi. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk meminta hikmat dan pertolongan Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang ada di live streaming dan juga baik yang ada di Zoom, yuk kita sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita menerima pengajaran. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Bapa, kami merindukan Engkau terus mengurapi kami ya Bapa. Terlebih untuk anak-anak generasi muda, agar mereka dapat menjaga kehidupan mereka dengan baik Tuhan. Bapa, dunia ini semakin jahat, semakin menarik anak-anak Tuhan untuk hidup bebas, hidup keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami memohon, biarlah melalui pengajaran ini, kami dapat membagikan kepada saudara-saudara kami, agar kami betul-betul bisa menjaga kehidupan kami terbebas dari perjudian. Tolong kami ya Bapa, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Ibu Grace. Biarlah pengajaran yang telah dia persiapkan, pertolongan Roh Kudus nyata, melalui mulut bibirnya Tuhan, keluar suara firman, suara kebenaran yang akan memberikan kami pengetahuan ilahi. Bapa, berkati juga anak-Mu, Sekina, yang akan menjadi moderator kami yang memimpin acara dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu karena Engkau yang akan mengurapi dia secara khusus. Bahkan operator kami di belakang layar, Mas Agus Tuhan, yang memakai internetnya, wifi-nya, listriknya, supaya dilancarkan Bapak, sehingga acara ini tidak terkendalakan. Tidak ada masalah ya Bapak. Bapak, kami percaya setiap kami, baik yang ada di Zoom, maupun yang ada di live streaming, maupun di platform TikTok yang saat ini saudara-saudara kami yang sedang menonton, biarlah Engkau juga mengurapi mereka semua ya Bapa, supaya setiap mereka menerima berkat sama seperti yang Engkau berikan kepada kami yang ada di Zoom saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, baik Holigen, selanjutnya kita akan berkenalan lebih jauh dengan pembicara kita, Ibu Grace Sumila, yang akan kita ketahui dengan menyaksikan profil beliau berikut ini. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman.
Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan dibesarkan di Kota Malang. Sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Teja Kusuma. Ayahnya adalah seorang pegabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat, demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Boas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu Ardito Kenanya Hudson Widiono yang saat ini dalam usia pemuda, serta Melody Harvest Elner Widiono yang saat ini dalam usia remaja, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marcia Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdananya bersama The Holy Generation Team untuk menulis materi-materi terkait generasi remaja dan pemuda, serta mengajarkannya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah From Blessed to Blessed, yang kedua ada Stop Sexual Harassment, selanjutnya ada I Say Yes to Holiness, dan yang berikutnya adalah Standar Hidup Ayub, selanjutnya adalah Mendaki ke Langit, dan yang terakhir adalah Urutan Ilahi. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Oke, baik, kita sudah melihat dan berkenalan lebih jauh dengan speaker kita, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bu Grace yang telah hadir di tengah-tengah kita. Shalom Bu Grace, bagaimana kabarnya Bu? Oh baik, luar biasa Kak Sikina, dan shalom buat teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan melalui platform lainnya. Baik Bu, terima kasih Bu Grace sudah memberikan waktu untuk dapat membagikan materi pada hari ini. Silakan Bu Grace. Baik, shalom semuanya. Minggu lalu kita udah belajar Jangan Biarkan Judi Menjeratmu part pertama ya. Saya akan memberikan sedikit rangkuman apakah judi, ciri-ciri judi ada 5. Sebenarnya ada di PowerPoint, tapi karena itu slide-nya terlalu jauh dengan di mana saya akan mulai pengajaran hari ini, jadi nggak saya munculkan. Jadi ada kita udah belajar sejarah judi, apa itu definisi judi. Saya intisarikan judi ada 5 cirinya. Yang pertama adalah gambling atau untung-untungan. Yang kedua, di situ ada sifat taruhannya. Kita bertaruh atau membeli lotre itu mengeluarkan uang yang bisa saja uang itu hilang, ya kan? Lalu bagi si kalah, dia harus merelakan uang taruhannya itu hilang. Bagi si menang, dia akan meraih semua uang taruhan dari orang yang lain menjadi miliknya sehingga dia menjadi kaya secara mendadak. Yang kelima, peluang kemungkinan untuk menang adalah kecil. Ya, peluangnya itu kecil. Ya. Baik, seperti itu 5 daripada ciri-ciri perjudian, apapun bentuknya. Sekarang saya akan share screen di sini seperti janji saya minggu lalu. Hari ini kita akan belajar spesial tentang Urim dan Tumim. Karena minggu lalu kita udah belajar ternyata di dalam Alkitab itu yang namanya undian atau untung-untungan itu ada. Tapi yang membedakan adalah kalau undian yang di dalam Alkitab belum pernah didapati itu dipakai untuk berjudi.
Karena kalau judi itu selain untung-untungan dia ada taruhan, ada si kalah, ada si menang, ada peluang kemungkinan yang kecil. Tapi kalau undian yang di dalam Alkitab itu nggak ada hubungan dengan taruhan dan lain sebagainya. Nah, kita ingin kepo ya, kepo-kepoin apa Bible facts atau fakta Alkitab ya. Apa sih Urim dan Tumim itu ya? Nah, kita akan lihat di sini. Urim dan Tumim itu merupakan suatu alat atau berupa batu undian gitu yang digunakan oleh imam besar maupun para imam untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Dan batu undi ini dapat dibedakan melalui warna maupun tulisan yang digoreskan di atasnya. Urim dan Tumim adalah dua benda ceper atau pipih gepeng gitu ya. Satu sisi dari keduanya disebut Urim, itu yang berwarna putih. Akar katanya arar, diartikan sebagai terang. Sedangkan satu sisinya disebut Tumim, yang berwarna hitam. Dari kata tamam, artinya sempurna. Ya. Kedua batu ini diletakkan pada tutup dada imam besar. Jadi itu melekat pada baju imam besar, baju efod ya. Dalam satu kantong yang diikatkan pada baju efod. Jadi ada kantong tuh isinya dua batu ini, batu Urim dan Tumim. Melalui Urim dan Tumim, imam dapat menerangkan kehendak Allah kepada para pemimpin maupun kepada umatnya. Ayat-ayatnya nggak usah kita baca ya. Gimana cara pakainya batu Urim dan Tumim ini? Cara pakainya adalah kedua-duanya dilempar sehingga terjatuh ke bawah, seperti kayak kita melempar koin gitu ya. Nah, waktu Daud meminta bimbingan, dia mengajukan pertanyaan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Misalnya, Tuhan ini mau maju perang atau enggak? Jawabannya Tuhan bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tuhan, apakah orang Kehila ini akan menyerahkan aku ke tangan Saul? Nanti Tuhan akan jawab, ya akan serahkan atau tidak. Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang maha tahu itu akan memberi jawabannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Urim dan Tumim berbentuk undian. Apabila kedua batu tersebut jatuh dengan sisi putih di atas, berarti itu jawaban ya dari Tuhan. Tapi kalau dua-duanya jatuhnya sisinya hitam di atas, berarti itu artinya tidak. Namun kalau keduanya jatuhnya nggak pernah sama, satu putih, satu hitam, berarti Tuhan tidak memberi jawaban. Ya pernah ya, satu saat itu si Saul itu nggak dapat jawaban dari Tuhan. Setelah kematian Daud, Urim dan Tumim sudah tidak digunakan lagi atau jelas sudah tidak digunakan sebelum masa pembuangan. Ini saya ambil dari Albert Tambunan dalam situsnya alkitab.or.id. Ya, baik. Nah, jadi yang membedakan apa antara undian biasa sama judi, ya. Jadi tidak semua undian adalah judi. Yang membedakan adalah judi itu mengandung unsur pertaruhan, pemenangnya akan mendapatkan semua taruhan dari semua pemain lain, dan dia akan secara mendadak menjadi kaya. Sedangkan undian biasa yang tidak mengandung unsur taruhan, misalnya nih ya, kita main dadu, main game, itu kan pakai dadu. Dadu itu kan juga untung-untungan ya. Bisa 6, bisa 1, bisa 3. Kalau kita main ular tangga itu misalnya kita mendekati finish itu harus 3. Itu kita harus dapat angka 3 supaya pas di finish. Kalau dapatnya 5 mundur lagi. 1, 2 finish mundur. Jadi mundur deh. Nah itu kan untung-untungan ya untuk mendapat angka 3-nya itu ya dadunya. Waktu dilempar kan kita nggak tahu dia jatuhnya di angka berapa ya. Itu cuma biasa, itu nggak masalah. Yang bermasalah adalah kalau di dalam permainan monopoli kah, ular tangga kah, halma kah, permainan apapun juga, kalau sudah ada taruhan di situ, nah itu sudah memiliki unsur judi di dalamnya. Ya, kalau cuma sekedar untung-untungan, nggak ada pertaruhan di situ, nggak apa-apa, itu bukan judi ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, judulnya 10 Bible Facts About Gambling. 10 fakta Alkitab tentang judi. Iya, saya juga sangat exciting karena ada 10 saya dapati fakta Alkitab tentang judi. Yang pertama adalah cinta uang. Ya, ada apa dengan judi itu? Yang pertama adalah cinta uang. Ya, oke. Kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi, uang itu netral. Uang itu bukan dosa. Makanya kenapa banyak gereja, banyak komunitas tuh merasa tabu berbicara tentang uang. Karena menganggap bicara tentang uang tuh dosa. Padahal uang itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Tapi yang dosa itu adalah cinta uang.
perhatikan dengan baik ya Hooligan. Uang itu netral, uang itu nggak dosa, ya. Uang itu bukan sesuatu yang kita nggak boleh miliki karena itu dosa, enggak. Tetapi yang menjadi dosa adalah kalau kita cinta uang, ada kata cinta uang. Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, orang yang cinta uang ya, cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang jatuh ke dalam ikatan dengan perjudian. Itu kenapa? Karena mereka cinta uang. Cinta itu kayak gimana sih Bu Grace? Cinta itu rela berkorban. Cinta itu gimana sih? Cinta itu hatinya, pikirannya tertuju ke sana terus gitu ya. Cinta itu gimana sih? Cinta itu sampai kebawa-bawa ke mimpi, kangen gitu ya. Cinta itu gimana sih? Cinta itu begitu menggebu-gebu, tetapi ini bukan ke orang tapi ke uang. Rasanya tidur mikirin uang, bangun mikirin uang, sepanjang hari hanya untuk uang. Ya, berani melakukan apapun asal dapat uang. Lah itu namanya cinta uang, ya. Baik, kenapa orang bisa jatuh dalam perjudian? Salah satunya karena cinta uang. Minta tolong Kak Sikina, boleh bantu kita baca 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, terima kasih Kak Sikina. Jadi yang diburu bukan Tuhan, yang diburu bukan kehendak Tuhan, yang diburu bukan wajah Tuhan, yang diburu bukan hadirat Tuhan, tapi yang diburu adalah uang. Kenapa uang diburu? Karena dicintai. Ketika orang udah mulai memburu uang, dia bisa menyimpang dari iman. Yang mau mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa. Makanya kita jangan jatuh ke dalam cinta uang, itu dosa ya. Akar segala kejahatan, bayangkan. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Jadi kejahatan apapun kalau ditelisik-telisik akarnya apa? Ketemu-ketemunya pasti cinta uang. Ya. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita tanya aja orang yang terjerat dalam judi ya. Kecanduan judi, dia pasti akan masuk dalam berbagai duka. Entah duka karena ditinggalkan keluarganya, entah duka karena hartanya habis, entah duka karena terjerat dalam hutang, entah duka karena kalah dan stres gitu ya. Seperti itu. Baik. Yang kedua, fakta kedua, Bible facts, fakta kedua tentang gambling, tentang judi adalah orang yang terjerat dengan judi selain cinta uang, dia tidak pernah puas dengan uang. Ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini saya ada salah ketik ya, mestinya siapa ya, bukan siap ya. Nanti saya edit teman-teman. Pengkhotbah pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Wow, hati-hati ya. Kebanyakan orang yang terjerat dalam judi itu kalau nggak cinta uang, dia nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki sekarang. Rasanya kayak kurang aja. Kayak pengen lebih, akhirnya dia terjerat ke dalam judi. Nah, Kak Sikina boleh membaca ayat yang sama ini, nggak usah dibaca lagi alamatnya, langsung ke isinya pada beberapa terjemahan yang berbeda setelah saya menyebut versi terjemahannya ya. Dan inilah Pengkhotbah 5 ayat 9 dalam versi TL. Barang siapa yang suka akan uang, ia itu tiada tahu puas dengan uang. Dan barang siapa yang suka akan kekayaan, ia itu tiada tahu puas dengan perolehannya, maka ini pun suatu perkara yang sia-sialah adanya. Dan inilah versi BIS. Orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Dan inilah versi TSI. Bila kamu mencintai uang dan berusaha menimbun harta kekayaanmu, kamu tidak akan pernah puas dengan apa yang kamu miliki. Ini juga usaha yang sia-sia. Versi MILT.
Orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang, dan orang yang mencintai kelimpahan tidak akan dipuaskan oleh penghasilan. Ini pun kefanaan. Versi Sheila Bir. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Versi AVB. Pecinta uang tidak akan puas dengan uang, dan begitu jugalah pecinta kelimpahan tidak akan puas dengan pendapatannya. Ini juga kesia-siaan. Iya, terima kasih Kak Sikina. Jadi kayak gini, orang itu yang cinta uang gak akan puas dengan uang. Artinya kayak gini, misalnya penghasilannya sebulan 2 juta. Dia merasa, kurang aku hidupku akan bahagia kalau sebulan aku dapat 4 juta. Tapi ketika dia naik gaji sampai ke level 4 juta, dia juga nggak puas. Wah, 4 juta nih kayaknya kok masih kurang. Kepengen ngejar bonus nih akhir tahun. Kepengen akhir tahun nanti mendapat uang 10 juta. Itu sebulan ya kan. Gaji ke-13 gitu ya. Setelah akhir tahun beneran dia dapat 10 juta. Dia masih nggak puas gitu. Dia nggak puas. Nah, itu kalau dituruti terus, berapapun uang yang kita miliki, kita nggak pernah puas. Kita nggak pernah merasa cukup. Lalu gimana dong Kak Grace? Ya, Hooligan mungkin bertanya ya di sini ya. Lalu gimana Kak Grace supaya kita tuh merasa puas, merasa cukup? Nah, ada satu ayat nih yang keren nih Hooligan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya Kak Grace lagi-lagi ibadah klise banget sih Kak Grace gitu ya. Kok itu lagi ya Kak Grace. Tapi kayak gini loh Hooligan. Kak Grace mau ngomong kayak gini. Jadi rasa cukup itu ketika kita bisa mengalami ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan menerima, tetapi memberi. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu berbicara tentang memberi, bukan menerima, bukan mengambil, tetapi memberi. Ketika kita memberi hidup kita sebagai ibadah, disertai rasa cukup. Artinya gak bersungut-sungut, bersyukur dengan apa yang ada, terus bersuka cita. Ketika kita dibawa Tuhan berkelimpahan, kita tetap bersyukur. Ketika kita ada dalam keadaan kekurangan, kita juga tetap bersyukur. Itu rasa cukup. Kita punya yang namanya rasa cukup. Itu akan memberi keuntungan yang besar. Kata 1 Timotius 6 ayat 6. Ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak muda bernama Timotius, yang adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Jadi rasa cukup itu bukan masalah perasaan. Oh, rasanya cukup. Bukan itu. Itu adalah keputusan. Rasa cukup itu bukan di area emosi, tapi di area kehendak. Kita memutuskan, ya cukup. Dengan segini bagaimana? Ya cukup, bersyukur. Dengan apa yang ada ini, ya aku hidup dengan apa yang ada ini. Ya, bahkan Yohanes Pembaptis pun dalam khotbahnya berkata kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ternyata kalau kita beribadah, memberi, mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, disertai rasa cukup, itu baru namanya kita mengalami keuntungan. Makanya Rasul Paulus kan bilang, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Rasul Paulus kalau dalam bahasa Mandarinnya bilang mati itu adalah cuan. Untung, cuan gitu ya. Baik, luar biasa ya ayat ini ya. Nah, minta tolong Kak Sikina baca lagi 1 Timotius 6 ayat 6 ini dalam berbagai versi ya. Kita akan lihat versi AYT. Akan tetapi, kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar. Versi saya lupa menulis versinya ini. Mestinya versi udah berubah lagi ya. Silakan Kak Sikina. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya, jikalau disertai dengan hati yang senang. Wow. Versi TSI. Sebaliknya, kita akan mendapatkan kekayaan besar secara rohani bila kita hidup sesuai kehendak Allah, disertai rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Perhatikan ya. Disertai dengan rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki.
Jadi rasa puas itu bukan masalah perasaan, tetapi itu keputusan. Ya, aku puas. Kita memutuskan sendiri. Ya, ini cukup. Jadi kita nggak perlu berjudi, nggak perlu jatuh dalam jerat perjudian karena kita udah merasa cukup. Ya, ini aku bersyukur, aku puas. Gitu ya. Lanjut Kak Sikina, versi Sheila Bir. Kesalehan disertai dengan kepuasan hati memang akan memberi keuntungan yang besar. Ya, jadi ibadah itu banyak dalam terjemahan lain itu bicara tentang kesalehan. Dan versi AVB sebagai yang terakhir. Kesalihan yang disertai dengan rasa puas membawa keuntungan yang besar. Baik, makanya orang yang terjerat dalam judi itu bisa dipastikan mereka nggak begitu suka beribadah. Karena apa? Ibadah yang benar itu membuat kita punya rasa puas, rasa bersyukur, rasa cukup. Sehingga kita nggak perlu mengejar lagi kekayaan dengan cara-cara seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sikina. Sekarang kita akan lihat true story tentang Howard Hughes. Ya, true story tentang Howard Hughes. Sebentar ya, saya harus melihat catatan saya dulu sebentar. Saya akan siapkan dulu catatan saya, contekan saya dulu. Karena handphone saya pakai untuk TikTok, live TikTok. Jadi sebentar ya, saya akan lihat contekan saya dulu. Jadi ada seorang kaya bernama Howard Hughes. Ini adalah orang yang sangat luar biasa, kayanya luar biasa. Ya, dia ini bener-bener miliarder gitu ya. Miliarder dalam dalam dolar ya, bukan miliar Indonesia ya. Howard Hughes berhasil mengumpulkan uang lebih dari 10 triliun rupiah dengan kurs 1 dolar itu adalah 10.000 rupiah. Howard Hughes adalah seorang insinyur kedirgantaraan Amerika. Dia adalah raja bisnis, dia adalah produser film, dia adalah investor, dermawan, dan pilot. Dan dia paling dikenal selama hidupnya sebagai salah satu orang terkaya yang paling berpengaruh di dunia. Ini menurut menurut Wikipedia, Ya. Nah, orang yang kayanya luar biasa ya, rajanya kapal, pesawat ya kan. Raja bisnis, produser film, investor, dermawan ya kan. Pilot. Wah, ini orang yang luar biasa sekali. Berikutnya ada lagi, kita akan lihat tokoh berikutnya namanya Paul Getty. Siapakah Paul Getty? Jean Paul Getty SR adalah seorang industrialis perminyakan Inggris, kelahiran Amerika yang mendirikan Getty Oil Company pada tahun 42 dan merupakan kepala keluarga Getty. Dia berasal dari Minneapolis dan dia adalah putra pionir pengusaha minyak George Getty. Pada tahun 1957, majalah Fortune menobatkannya sebagai orang Amerika terkaya yang masih hidup. Sedangkan Guinness Book of Records tahun 66 menyatakan dia sebagai warga negara terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 1,2 miliar dolar. Ya. Pada saat kematiannya, kekayaannya lebih dari 6 miliar dolar. Sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1996 menempatkannya sebagai orang Amerika terkaya ke-67 yang pernah hidup. Dari sejak Amerika berdiri loh itu. 67 orang terkaya ke-67 yang pernah hidup. Pertanyaannya sekarang tentang Howard Hughes dan Paul Getty, orang yang kayanya luar biasa ya. Jika Howard Hughes menghabiskan 10 juta setiap jamnya selama 24 jam sehari, ya. Nih ya. Jika Howard Hughes menghabiskan 10 juta rupiah setiap jamnya selama 24 jam sehari. Misalnya 24 jam itu berarti setiap jam 10 juta, 10 juta, 10 juta, berarti 240 juta sehari ya. Dia perlu waktu sekitar 115 tahun untuk menghabiskan uangnya. Ini dihitung oleh para ahli ya. Kalau dia tiap jam ngeluarin uang 10 juta rupiah loh ini ya. Uangnya dia akan habis dalam waktu berapa? 115 tahun lah. Padahal umurnya dia saat itu sudah berapa? Nggak mungkin sampai dia mati pun uangnya nggak akan habis-habis ya kan.
Itu kalau dia membelanjakan tiap jamnya 10 juta. Paul Getty juga bisa melakukan hal yang sama selama 115 tahun. Kalau siapa Howard Hughes itu per jamnya menghabiskan 10 juta, dalam waktu 115 tahun baru uangnya habis. Tapi kalau Paul Getty dalam waktu 115 tahun tapi menghabiskannya per jamnya bukan 10 juta, tapi 40 juta. Bayangkan itu. Sejam belanja 40 juta. Itu selama 115 tahun baru habis uangnya loh itu. Bayangkan loh itu. Kekayaannya segitu banyaknya. Pernyataannya adalah, apakah yang membuat kedua orang ini mengejar uang yang lebih banyak lagi jika mereka sendiri nggak bisa menghabiskannya? Sampai dia mati pun kekayaannya masih tetap kaya raya. Kalaupun dia belanja setiap jam 10 juta, setiap jam 40 juta lah itu Hooligan. Bayangkan ya. Dia itu dia sendiri nggak bisa menghabiskan sampai akhir hidupnya. Lalu ngapain dia terus mengejar uang lebih banyak lagi? Dan itu terjadi kalau Hooligan pelajari biografi daripada Howard Hughes dan juga Paul Getty ini, Hooligan akan lihat bahwa mereka ini terus mengejar kekayaan walaupun mereka sudah kaya. Tentu saja karena mereka tidak bahagia dalam hidupnya. Mereka menjadi tidak puas dengan kekayaan mereka ketika kekayaan itu menjadi semakin banyak. Inilah yang seringkali membuat banyak orang yang mempunyai kekayaan melimpah itu menjadi frustrasi. Ini saya ambil dari buku All About Money, 3 prinsip menuju kebebasan finansial, halaman 55. Jadi, kenapa 2 orang kaya yang hebat ini terus mengejar kekayaan? Ya karena mereka nggak pernah puas. Yang tadi saya katakan loh, sebulan 2 juta rasa kurang, 4 juta rasa kurang, 10 juta rasa kurang. Nggak pernah merasa cukup. Dan itu mau berapapun sudah dibuktikan oleh 2 orang ini, mau berapapun kekayaan mereka, tetap mereka merasa nggak cukup. Padahal 115 tahun pun nggak akan habis kekayaannya. Tiap jam dibelanjakan 10 juta atau 40 juta pun nggak akan habis. Luar biasa kan? Akhirnya orang-orang seperti ini akan frustrasi. Nanti Hooligan bisa pelajari kisah hidup mereka. Mereka mengakhiri hidupnya dengan depresi. Jadi poin yang pertama tadi apa? Cinta uang. Poin yang kedua tadi apa? Tidak pernah puas dengan uang. Itu yang membuat orang jatuh dalam perjudian. Yang ketiga apa? Ingin cepat kaya. Ini berbicara tentang timingnya atau perolehan waktunya. Maksudnya memperoleh kekayaan dalam waktu yang singkat, instan. Ya. Orang yang jatuh dalam perjudian adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan alias secara cepat. Dan yang mereka buru adalah kekayaan atau uang. Kenapa? Karena orientasi hidup mereka semata-mata mengejar uang alias mengejar kekayaan. Ya, orang-orang yang seperti ini sangat mudah sekali jatuh dalam perjudian. Nah, inilah yang Alkitab katakan tentang hal tersebut. Amsal 23 ayat 4-5 berkata begini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadi, bukan dikatakan jangan jadi orang kaya loh ya. Jadi orang kaya itu nggak apa-apa, boleh, itu nggak berdosa. Banyak tokoh Alkitab tuh yang kaya. Abraham tuh kaya, ya kan? Ishak tuh kaya, ya kan? Banyak tokoh Alkitab yang kaya itu banyak, ya kan? Yusuf tuh kaya, ya kan? Tapi Alkitab tidak menentang kekayaan. Tapi yang Alkitab tentang adalah jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Itu yang digarisbawahi Alkitab. Artinya cita-cita, keinginan, memburu kekayaan itu yang nggak boleh. Dikatakan dalam Alkitab, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Jadi kalau Hooligan ada yang punya cita-cita ingin menjadi kaya, Alkitab katakan tinggalkan niatmu ini. Karena itu tadi loh, cinta akan uang, tidak pernah puas dengan uang, punya cita-cita bersusah payah untuk menjadi kaya, punya impian untuk menjadi kaya, itu sangat menjadi celah untuk kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa, bahkan bisa kehilangan iman kita. Tadi ayatnya udah kita bacakan. Oleh memburu uang lah beberapa orang kehilangan iman mereka dan jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali.
Nah, entah mengapa di materi ini saya sangat senang sekali melihat berbagai terjemahan. Karena dari berbagai terjemahan kita bisa mendapat kayak apa namanya, suasana yang berbeda pada setiap ayat itu ya. Oke, kita minta tolong Kak Sikina lagi baca versi BIS dari Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Batalkanlah niatmu itu, sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap, seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Nah, kita semua tahu ya, burung Raja Wali itu terbang itu sangat cepat. Dan burung Raja Wali itu tembus badai. Dia itu keahliannya adalah melayang menembus badai. Jadi dia bisa memanfaatkan apa namanya arah angin dan lain sebagainya. Dan dia nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga, tetapi dia itu spesialis burung penembus badai. Artinya kekayaan itu bisa seperti Raja Wali, terbangnya cepat, badai apapun dia tetap lenyap gitu ya. Kekayaan itu sangat mudah lenyap, langsung hilang dari pandangan mata karena burung Raja Wali itu kan rajanya para burung. Terbangnya pun paling jagoan kayak gitu ya. Lanjut Kak Sikina, tolong baca yang versi TSI. Jangan bekerja mati-matian demi mendapat kekayaan. Bekerjalah dengan bijak, yakni tahu kapan engkau harus berhenti. Untuk apa mengejar kekayaan yang fana? Karena kekayaan bisa lenyap dalam sekejap, bagai Raja Wali yang merentangkan sayapnya lalu terbang menghilang ke angkasa. Wow, versi Sheila Bir. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, jadilah bijak dan berhentilah. Jika kau layangkan pandang pada kekayaan, hilanglah dia, karena pasti tumbuh sayap padanya, lalu ia terbang ke langit seperti Raja Wali. Saya senang sekali terjemahan ini ya. Seolah-olah kita kayak dibawa untuk imajinasi uang itu kayak punya sayap bisa terbang gitu ya. Wow. Jadi kita nggak boleh berharap pada yang namanya kekayaan. Kita nggak boleh menyandarkan hidup kita pada kekayaan. Orang-orang yang seperti ini sangat mudah banget jatuh dalam perjudian. Makanya jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jadilah bijak dan berhentilah. Ya. Baik. Lanjut versi AVB. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, jadilah bijaksana dan batalkanlah niat sedemikian. Jika kau pandang sekilas, kekayaan itu lenyap, karena pasti akan bersayap, lalu terbang ke langit seperti Raja Wali. Wah, terima kasih Kak Sikina, suaranya dan intonasinya bagus banget Kak Sikina ini. Nah, kita lihat ya Holigen. Artinya jadi kaya itu nggak berdosa, tetapi kayak ambisi untuk jadi orang kaya itu yang bahaya. Ambisinya itu, cita-citanya itu. Tuhan bilang nih, tinggalkan niatmu ini. Ya. Karena ambisi akan uang itu loh. Ambisi cinta uangnya itu yang bahaya. Kalau uangnya itu netral. Uangnya itu netral, Holigen. Uang itu nggak berdosa ya kan. Cinta uang itu yang bahaya. Oke. Poin yang keempat. Kenapa orang bisa jatuh dalam perjudian? Itu karena dia menyalahgunakan kepercayaan dari Tuhan. Amsal 28 ayat 20 berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kenapa ayat ini terkaitkan dengan judi walaupun tidak ada satupun kata judi dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Karena ada kata cepat menjadi kaya, itu ciri daripada salah satu ciri-ciri perjudian adalah si pemenang itu akan kaya secara mendadak. Orang yang menang judi itu akan mendapat taruhan dari semua orang lain. Kalau itu berupa jual beli lotre ya, dia akan mendapatkan uang hasil pembelian lotre dari semua orang. Pemenangnya itu akan mendapatkan uang secara cepat. Nah, dikatakan orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini diperbandingkan dengan frase awalnya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Perhatikan, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya, orang yang ingin cepat menjadi kaya itu berarti tidak seperti yang frase A, tidak dapat dipercaya. Jadi, orang yang ingin cepat menjadi kaya itu identik dengan lawan kata daripada frase sebelumnya. Karena frase ini paradoks. Frase A begini, yang positif, tetapi orang yang negatif itu begini.
Berarti orang yang negatif di frase B ini tidak seperti si orang A yang dapat dipercaya. Otomatis kita bisa simpulkan orang yang ingin cepat menjadi kaya itu bukanlah orang golongan A. Mereka bukanlah orang yang dapat dipercaya. Paham ya Holigen ya? Menjelaskannya agak susah karena Amsal ini kan bahasa quote ya. Bahasa narasi, bahasa puisi ya. Jadi di sini ada frase A, frase B. Frase A ini golongan orang A, frase B ini golongan orang B. Ini bertentangan. Otomatis orang B ini bukanlah orang A. Orang A ini bukanlah orang B. Dari sini kita simpulkan orang yang ingin cepat menjadi kaya berarti bukan orang yang dapat dipercaya. Paham ya? Bukanlah orang frase A, gitu ya. Nah, kalau versi AYT mengatakan orang yang setia. Frase A-nya itu kalau di versi terjemahan baru kan orang yang dapat dipercaya. Kalau versi AYT di situ katakan orang yang setia. Berarti orang yang ingin cepat menjadi kaya itu enggak setia. Kalau dalam terjemahan TL dikatakan orang yang amat setiawan. Berarti orang yang ingin cepat menjadi kaya itu tidak amat setiawan. Ya kan? Itu dikatakan orang yang jujur. Berarti orang yang ingin cepat menjadi kaya itu enggak jujur. Dikatakan orang yang teguh versi MELT. Berarti orang yang ingin cepat menjadi kaya itu apa? Orang yang enggak teguh pendiriannya. Gampang goyang, gampang diprovokasi untuk masuk dalam perjudian lah, beli lotre lah, ini itu. Kayak gitu. Artinya dari ayat ini kita bisa paham. Kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, kita tidak gampang jatuh ke dalam perjudian. Karena orang yang jatuh dalam perjudian itu orang yang menyalahgunakan kepercayaan dari Tuhan. Orang yang gak setia banget, Holigen, gak jujur, gak teguh. Ya, kesimpulan dari poin 4. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa orang yang ingin cepat menjadi kaya adalah orang yang sedang menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena dengan berjudi kita terjebak dalam hawa nafsu dan merugikan diri sendiri. Sehingga hidup yang seperti itu tidak memuliakan nama Tuhan. Gimana sih hidup yang tidak menyalahgunakan kepercayaan Tuhan? Adalah pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita gagal memuliakan nama Tuhan, berarti kita sudah menyalahgunakan kehidupan yang Tuhan percayakan pada kita ya, Holigen ya. Baik, yang kelima. Yang pertama tadi apa? Cinta uang. Yang kedua apa? Gak pernah puas dengan uang. Yang ketiga tadi apa, Holigen? Coba kita ulangi sedikit. Yang ketiga tadi apa, Holigen? Ingin cepat kaya. Yang keempat apa, Holigen? Yang keempat adalah menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Gak setia, gak jujur, gak bertanggung jawab terhadap kehidupan. Yang kelima apa, Holigen? Dosa keserakahan. Cinta uang, gak puas dengan uang, ingin cepat menjadi kaya. Oh, maaf ini ada salah ketik, Holigen. Tadi laptop saya sempat macet, mungkin waktu saya coba malah masuk ini teksnya di sini. Mohon maaf ya, Holigen. Cinta uang, tidak puas dengan uang, ingin cepat menjadi kaya, pada akhirnya hal-hal seperti itu menggiring seseorang pada dosa keserakahan. Jadi itu semua terakumulasi ya, Holigen. Udah cinta uang, gak pernah puas dengan uang, pengen cepat kaya. Pada akhirnya itu membawa seseorang itu menjadi serakah. Nah, kita lihat di Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Salah satu dari daftar dosa yang Yesus sebutkan adalah keserakahan. Nah, menurut buku All About Money, halaman 64 dari buku seri 2, dikatakan keserakahan atau greedy didefinisikan oleh Oxford Advanced Learner Dictionary of
current English sebagai keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu seperti makanan, kekayaan, dan sebagainya melebihi ukuran yang benar atau yang masuk akal. Makanya saya nggak heran kalau itu lalu Kak Wina ngajarin kita tentang terbebas dari jerat nafsu makan berlebih. Salah satunya tokoh yang dia majukan adalah Sakeus. Salah satu tokoh yang dia majukan adalah Nebukadnezar. Apa hubungannya itu dengan makanan ya? Itu sebenarnya ada dosa yang masih terkait, yaitu namanya dosa keserakahan. Dosa keserakahan itu nanti cabangnya banyak. Bisa jatuh di jerat nafsu makan berlebih, bisa jatuh di kesombongan karena serakah untuk pengakuan diri, untuk pujian gitu ya. Serakah untuk menarik semua perhatian orang ke dirinya sendiri. Bisa jatuh ke dosa egoisme, juga bisa jatuh ke dosa judi. Banyak itu cabangnya ya. Jadi itu semua saling terkait ya. Jadi keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu seperti makanan, kekayaan, dan sebagainya melebihi ukuran yang benar atau yang masuk akal. Nah, Rasul Paulus itu menyebutkan dalam Kolose 3 ayat 5 kepada suratnya kepada jemaat Kolose mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, perhatikan, yang sama dengan penyembahan berhala. Rasul Paulus menyebutkan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Semua daftar dosa yang disebutkan oleh Rasul Paulus termasuk diantaranya keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Padahal apa yang akan terjadi pada penyembah berhala? Di dalam 1 Korintus suratnya Rasul Paulus pada jemaat yang lain katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, perhatikan, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penyembah berhala hubungannya dengan keserakahan. Keserakahan hubungannya dengan dosa, daftar dosa. Salah satu yang dilakukan oleh orang judi itu apa? Dia itu serakah, kepengen menang. Kalau dia menang, akan ambil semua taruhan lainnya menjadi milik dia. Ya? Oke, ada lagi ayat mengatakan, katanya lagi kepada mereka, ini kata Tuhan Yesus ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Orang tamak dan serakah akan cenderung menjadi orang yang pelit dan mengejar kekayaan. Dosa ketamakan, keserakahan, pelit, dan mengejar kekayaan karena cinta uang. Satu paket dosa yang saling terkait. Jadi dosa itu ada grup-grupnya ya. Kayak seperti dosa perzinahan, itu nanti grupnya dengan dosa percabulan gitu-gitu ya. Nah, kalau dosa ketamakan itu nanti grupnya dengan apa? Dengan dosa keserakahan, dengan dosa pelit, dengan dosa mengejar kekayaan, dengan dosa cinta uang. Itu satu paket, satu grup dosa ya, yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Amsal 28 ayat 22, minta tolong Kak Sikina yang akan bacakan. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Baik, jadi tergesa-gesa mengejar harta, itu biasanya orangnya jadi pelit, jadi kikir. Karena hidupnya diorientasikan pada uang, pada harta. Dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi pelit, nggak mau berbagi, nggak mau berbelas kasihan pada orang miskin, nggak mau menjadi saluran berkat. Dia maunya diberkati, nggak pernah mau menjadi saluran berkat. Kikir, pelit, kayak gitu ya. Oke, yang keenam adalah yang namanya hamba uang. Menjadi hamba uang itu adalah ciri-ciri manusia akhir zaman. Oleh karena itu, semua poin-poin yang Bible facts, 10 Bible facts about gambling, ini semua terkait dengan perjudian nantinya.
bahwa orang-orang yang jatuh dalam dosa judi itu pasti akan terkait dengan 10 hal ini. Salah satunya adalah ciri-ciri manusia akhir zaman. Loh Kak Grace, kalau akhir zaman itu kan berarti sekarang. Tapi kalau kita pelajari yang minggu lalu, Kak Grace katakan dalam sejarah judi itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Di negeri Cina, di mana-mana, di Jepang, di mana gitu ya. Perhatikan, akhir zaman itu sudah disebut-sebut sejak gereja mula-mula. Ya, jadi akhir zaman itu kapan, Kak Grace? Kalau dari gereja mula-mula orang-orang nulis surat yang ada di Alkitab sudah menyebut kita hidup di akhir zaman. Padahal mereka semua udah mati. Kita yang sekarang di akhir zaman, sekarang ini kita juga menyebut kita akhir zaman. Kenapa dari sejak zaman dulu disebut akhir zaman? Karena nggak ada satupun kapan Tuhan datang. Nggak ada satupun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang, kecuali Bapa Surgawi. Jadi karena nggak ada yang tahu kapan pun Tuhan Yesus datang, kedua kali menjemput kita di awan permai, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, nggak ada pun yang tahu. Maka setiap zaman itu kita harus bersiap-siap. Bisa jadi ini adalah akhir zaman, kayak gitu. Sehingga kalau kita lihat, orang yang serakah sama saja dengan melakukan penyembahan berhala. Udah kita bahas ya di poin 5 tadi ya. Bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, di poin 4 ya, kita udah bahas di poin 4. Ternyata di 2 Timotius 3 ayat 1-5 dijelaskan bahwa manusia akhir zaman memiliki salah satu ciri-cirinya adalah menjadi hamba uang. Ya, dalam artian mereka menjadikan uang sebagai berhala dalam hidup mereka. Menjadi hamba uang berarti memberhalakan uang, menyembah uang. Gak bisa hidup tanpa uang. Orientasi hidupnya kepada uang. Bangun tidur yang dipikirkan uang. Mau tidur yang dipikirkan uang. Bahkan kalau bisa demi uang gak usah tidur. Lupa beristirahat, lupa hidup dalam seimbang, lupa mencari wajah Tuhan, gak merasa perlu Tuhan lagi. Karena Tuhannya dia ya uangnya itu. Ya, hati-hati ya. Nah, minta tolong Kak Sikina baca 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, terima kasih Kak Sikina. Yang saya bold, saya cetak tebal ini, hati-hati ya. Di sini dikatakan menjadi hamba uang. Pasti orang-orang yang kayak gini sangat gampang banget jatuh dalam jerat judi. Tidak dapat mengekang diri. Kalau udah menang lotre, menang taruhan, menang judi, dia pasti akan pakai lagi uangnya untuk taruhan lagi, untuk beli lotre lagi. Itu udah pasti ya kan. Terjerat. Artinya terperangkap. Terjerat, terperangkap artinya terikat. Ya, kecanduan, ya, menjadi hamba, ya kan? Tidak berpikir panjang, dia udah nggak mikir besok anaknya makan apa, istrinya makan apa, nggak berpikir biaya kuliah anaknya, nggak berpikir ini itu. Yang penting bagi dia itu adalah judi, bersenang-senang, mengharapkan sesuatu yang nggak pasti, membuang taruhan dan membiarkan uangnya terbuang sia-sia, tidak berpikir panjang. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Udah jelas judi gak sesuai firman, tapi dia terabas terus aja. Wow, Ibrani 13 ayat 5 menyerukan seperti ini. Minta tolong Kak Sikina lagi ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya, terima kasih Kak Sikina. Artinya, kita dilarang untuk menjadi hamba uang. Kita dilarang untuk mempertuhankan uang. Kita harus berhati-hati mengawasi diri kita sendiri. Jangan sampai hidup kita itu dikendalikan oleh uang.
Tapi uang itu harus kita jadikan hamba yang baik. Tapi kalau kita jadikan tuan, dia menjadi tuan yang jahat. Ya. Matius 6 ayat 24 mengatakan seperti ini. Tolong Kak Sekina. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya, Alkitab tuh jelas. Kita ini harus ada di salah satu kanan atau kiri, nggak ada jalur tengah. Jadi kita ada pilihan mau mengabdikan diri kita kepada Tuhan atau kepada Mamon. Mamon itu uang, harta, kekayaan. Ya, kita nggak bisa pilih dua-duanya. Berjejak di dua perahu itu kita nggak bisa ya. Pasti akan kesulitan hidup kita. Kita akan kelimpungan. Ya, kita akan terbelah kalau berjejak di dua perahu, nggak bisa. Kita harus pilih salah satu, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Nah, Alkitab berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, pasti di satu sisi dia harus memilih. Seperti itu. Baik. Orang yang menjadi hamba uang tentunya akan menggantungkan hidupnya pada kekayaan. Lukas 12 ayat 15, tolong Kak Sikina. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya, hati-hati ya. Ayat ini tadi udah muncul, tetapi saya menyoroti ketamakannya. Ayat ini saya munculkan lagi kepada frase B yang saya soroti. Artinya walaupun kita punya berlimpah-limpah harta, hidup kita tuh nggak bergantung pada kekayaan. Contohnya gimana? Contohnya kalau terjadi devaluasi, pernah kata mama saya ya. Dulu itu pernah tahun kapan zamannya Soekarno atau zaman Belanda, saya lupa ya. Pernah terjadi devaluasi uang berapa rupiah menjadi 1 rupiah atau berapa gitu. Banyak orang yang jadi gila. Karena hartanya yang banyak itu tiba-tiba jadi sedikit. Gila. Kenapa kok sampai gila ya kan? Karena dia menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Yang ketujuh adalah malas dan tidak mau bekerja. Orang yang ingin cepat menjadi kaya atau tergesa-gesa sebenarnya adalah orang yang malas. Ya, kita bisa lihat di Amsal 21 ayat 5 ini seperti tadi. A dan B. A ini golongan orang A, B ini golongan orang B. A diwakili oleh frase A, B diwakili oleh frase B. Jadi A ini bukan B, B ini bukan A. Artinya orang B ini tidak seperti A. Jadi kita harus cari lawan kata dari frase A. Rencana orang rajin pasti membuahkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kemiskinan. Nah, kalau orang judi itu kan tergesa-gesa, kepengen cepat jadi kaya. Dengan mendapatkan semua taruhan dari orang yang kalah, dia kepengen cepat kaya. Nah, berarti kesimpulannya dia bukan orang yang rajin. Kalau orang yang rajin tuh kerja, nabung, dikit-dikit ditabung, lama-lama jadi bukit ya. Lama-lama menjadi bukit tabungannya. Berinvestasi gitu ya, dapat keuntungan dari investasi. Didepositokan, dapat bunga deposito, dibelikan emas, nanti kalau harga emas naik dijual. Itu cara ekonomi Alkitabiah yang benar ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit ya, bekerja keras. Tapi kalau orang yang tergesa-gesa itu berarti dia malas, dia ingin mendapatkan kekayaan dengan tempo cepat, dalam waktu instan, gak usah kerja keras tiba-tiba dapat uang banyak. Nah, itu adalah pikiran dari orang-orang yang terjerat dalam judi, dalam pikiran malas. Ya, di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menegaskan agar orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas sebaiknya jangan ia makan. Minta tolong Kak Sikina bacakan dari 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab ketika kami masih bersama kamu, kami memberi perintah ini kepadamu. Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras sekali loh peringatan firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus ini, melalui hikmat Roh Kudus ya. Keras sekali loh ya. Kalau nggak mau kerja nggak usah makan. Sangat jelas banget firman Tuhan ini,
gas ya, nggak ada abu-abu. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih gitu ya. Wow. Nah, ada penelitian Thomas J. Stanley PhD dalam surveinya terhadap 733 miliuner di Amerika Serikat. Dia mendapati ada 100 daftar penentu kesuksesan, tapi kalau di internet hanya dimuat 30 ya. Kalau ada kepengen yang 31 sampai 100 ya beli bukunya ya kan. Nah, ini disusun secara urut berdasarkan hasil penelitian Bapak Thomas J. Stanley ini, dan 733 diantaranya miliuner di Amerika ya. Dia mengurutkan penentu kesuksesan. Tentu aja kesuksesannya ini kriteria orang dunia ya, bukan kriteria Alkitab ya. Kesuksesannya ini menurut kacamata orang dunia. Orang dunia menganggap orang sukses itu orang yang kaya, orang yang mengalami kebebasan finansial, orang yang mempunyai time freedom, gitu-gitulah ya, pokoknya gitu-gitu ya. Semua ukuran itu materi ya. Karena itu kan dikatakan survei terhadap 733 miliuner itu berarti kan ukurannya materi ya kan. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun ukurannya nggak sesuai dengan Alkitab, tapi kita ingin tahu hasil penelitian dia terhadap orang-orang yang dianggap sukses menurut ukuran dunia. Itu apa sih? Urutan pertama itu adalah kejujuran. Being honest with all people. Urutan kedua yang membuat orang sukses menurut ukuran dunia adalah disiplin keras, being well disciplined. Mudah bergaul, getting along with people. Punya dukungan pendamping atau memiliki support system, having a supportive spouse. Yang kelima, kerja keras, working harder than most people. Kalau orang lain kerja 8 jam, dia bisa 12 jam kayak gitu. Yang keenam adalah kecintaan pada yang dikerjakan, loving my career atau business. Dia tuh tidak cuma sekedar kerja, tapi dia mencintai apa yang dia kerjakan. Yang ketujuh, having strong leadership qualities, memiliki daya kepemimpinan yang kuat, memiliki jiwa leadership yang keren gitu ya. Yang kedelapan, kepribadian kompetitif, having a very competitive spirit atau personality. Jadi dia tuh nggak mau kalah bersaing, dia tuh daya saingnya tuh tinggi gitu ya. Yang kesembilan, hidup teratur, being very well organized. Jadi dia itu mengorganisasikan, mengelola hidupnya, itu punya pola hidup, gaya hidup yang baik, hidupnya teratur. Dan yang ke-10 dari top 10 yang paling tinggi adalah kemampuan menjual ide atau having an ability to sell my ideas atau products. Jadi orangnya itu pandai mempengaruhi orang lain gitu. Pandai meyakinkan orang lain, gampang dipercaya orang-orang di sekitarnya, apapun yang dia promosiin, orang tuh mau ikut gitu ya. Punya kemampuan menjual ide ya. Nah, kalau kita lihat yang ketiga 30-nya, ada nggak sih keberuntungan? Ada. Keberuntungan ternyata nomor 27. Tapi di sini nggak dijelaskan beruntungnya karena lotre atau karena judi atau apa. Tapi saya nggak percaya kalau beruntung di sini berbicara tentang perjudian atau perlotrean. Kenapa, Holigen? Karena kalau orang itu beruntung karena lotre, karena judi, nggak mungkin dia memiliki yang nomor 1 sampai nomor 26 ini. Nggak mungkin dia itu jujur, nggak mungkin dia itu pekerja keras, dia pasti males. Nggak mungkin dia itu punya leadership yang baik. Gimana seorang penjudi bisa memiliki leadership? Nggak mungkin, nggak bisa jadi teladan ya kan. Nggak mungkin dia itu punya gaya hidup yang baik. Nggak mungkin dia itu investasi dengan bijaksana. Ini kalau kita bahas satu-satu sampai nomor berapa, sampai nomor 26, nggak punya dia itu semua. Apalagi yang nomor 6, punya iman yang kuat, nggak punya. Jadi saya percaya walaupun ada nih poin ke-27 keberuntungan, tapi saya percaya keberuntungan di sini bukan membicarakan soal beruntung di meja judi, beruntung membeli nomor lotre gitu ya. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara Holigen sekalian. Jadi justru di sini penentu kesuksesan menurut ukuran dunia apa? Jujur, itu bicara apa? Integritas, itu nomor 1. Disiplin, itu bicara gaya hidup. Pandai bergaul, itu soft skill. Mempunyai support system, itu penting. Ternyata support system itu poin nomor 4, urutan keempat. Yang kelima, pekerja keras, nggak males. Ini semua bertentangan. Kalau orang judi nggak akan punya ini semua.
Oleh karena itu, jangan mengandalkan keberuntungan dalam perjudian itu sebagai salah satu penentu kesuksesan. Itu nol besar, nggak mungkin. Itu cuma tipuan iblis, ya kan? Yang kedelapan, menindas orang miskin dan memberi kepada orang kaya itu mendatangkan kemiskinan. Nah, kalimat ini saya dapatkan dari Alkitab ya, bukan bikinan saya sendiri judul ini ya. Jadi, menindas orang miskin dan memberi ke orang kaya itu mendatangkan kemiskinan. Minta tolong Kak Sikina boleh baca statement dalam pengajaran saya di halaman ini, silakan. Membeli lotre juga adalah judi. Karena ada unsur gambling atau untung-untungan, mengandung unsur taruhan dalam bentuk membeli lotre. Jika kalah, uang pembelian akan hangus. Jika menang, maka semua uang taruhan dengan cara pembelian lotre akan menjadi milik pemenang. Tentu ada potongan pajak dan keuntungan bagi bandar lotre tersebut, dan kemungkinan menangnya adalah kecil. Iya. Nah, kita tadi kan bahas judi. Bagaimana dengan lotre? Ternyata lotre itu adalah judi juga. Bedanya kalau judi pada umumnya itu dalam satu meja pemainnya semuanya bertemu ngobrol bareng, main bareng. Tapi kalau lotre ini pemainnya tersebar di mana-mana. Penjual lotre itu bisa ada di kota mana saja. Orang yang beli dan beli nggak saling ketemu, nggak saling kenal. Ya kan nggak tahu. Ada satu orang beli 5 lembar lotre, ada yang beli 100, ada yang beli cuma 1. Ya kan? Tapi itu sebenarnya prinsipnya sama. Semua orang yang membayar karcis lotre itu atau nomor itu, berarti kan dia mempertaruhkan uang untuk membeli itu. Uang itu bisa aja hangus kalau dia nggak menang. Iya kan? Ada unsur gamblingnya, ada unsur taruhan. Walaupun taruhannya nggak berbentuk ketemu dalam satu meja judi atau di rumah judi atau apa enggak. Tapi prinsipnya sama aja. Waktu membeli lotre itu siap-siap uangnya hilang kalau nggak menang. Itu kan sama aja taruhan, gambling, untung-untungan. Ya kan? Nah, itu bertentangan kalau kita membeli lotre, itu ada ayat yang menentang, yaitu Amsal 22 ayat 16. Di Amsal 22 ayat 16, kita bisa lihat ya, saya akan bacakan. Amsal 22 ayat 16, barang siapa menindas orang miskin untuk menambah kekayaannya sendiri, atau memberi kepada orang kaya hanya akan mendatangkan kemiskinan. Saya ulangi. Amsal 22 ayat 16. Barang siapa menindas orang miskin untuk menambah kekayaannya sendiri atau memberi kepada orang kaya hanya akan mendatangkan kemiskinan. Kita kalau baca ayat ini nggak paham ya, maksudnya gimana sih? Emang ada tuh kita menindas orang miskin, caranya gimana? Dengan kita membeli lotre sama dengan menindas orang miskin, karena banyak orang miskin yang ingin cepat kaya. Mereka tuh dengan uang yang ada mungkin berhutang, utang uangnya untuk beli lotre, artinya dia itu mempertaruhkan uangnya padahal dia itu bukan orang kaya. Padahal kalau kita menang, uang itu jadi milik kita. Pada saat itu menjadi milik kita, sama aja kita menindas dia si orang miskin ini. Atau sebaliknya, kalau pemenangnya itu orang kaya, dia sudah kaya, masih dapat kekayaan juga dengan cara pengumpulan kekayaan secara instan lewat lotre. Dan pada saat uang kita hilang karena kita nggak menang, sama aja uang itu kita berikan ke orang kaya yang menang itu. Dikatakan dalam Alkitab akan mendatangkan kemiskinan. Nah, saya bahas di sini. Alkitab sudah menulis hal ini di Amsal 22 ayat 16 bahwa dengan memenangkan lotre sama saja kita sedang menindas orang miskin yang ingin kaya dengan cara membeli lotre tersebut. Bila pemenang lotre adalah orang kaya, sama saja kita sedang memberi kepada orang kaya itu melalui cara membeli lotre. Alkitab mengatakan bahwa hal semacam ini akan mendatangkan kemiskinan. Ya. Oke, studi memperlihatkan bahwa mayoritas dari mereka yang menang loto atau menang lotre itu justru berada dalam situasi keuangan yang lebih parah beberapa tahun setelah menang jackpot dibanding sebelumnya. Jadi sebelumnya kekayaannya misalnya sampai level 4. Ketika dia menang lotre, dia melonjak ke level 1000 misalnya gitu. Tapi beberapa tahun dia menjadi minus 2000 misalnya gitu ya. Jadi akan lebih parah keadaannya. Nggak usah heran, Alkitab kan udah bilang Amsal 22 ayat 16 Holigen akan mendatangkan kemiskinan. Ya. Baik, yang ke-9. Saya coba selesaikan sampai poin 10 ya Holigen, supaya minggu depan kita bisa bahas yang lain.
Judi termasuk di antaranya membeli lotre adalah satu bentuk menghambur-hamburkan uang dengan sia-sia. Minta tolong Kak Sikina bacakan 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, terima kasih Kak Sikina. Jadi, kalau kita punya uang, jangan untuk beli lotre. Itu adalah pengeluaran yang sia-sia. Karena Alkitab mengajari kita harus berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka berbagi. Ya. Lalu Lukas 12 ayat 33 sampai 34, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hatimu berada, di situ juga karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya Tuhan itu justru rindu uang kita itu, kalau kita punya kelebihan tuh jangan dipakai untuk hal yang sia-sia, tapi kita pakai untuk bersedekah, untuk menabur, untuk memberkati orang-orang yang menderita, untuk menolong sesama kita. Ya, mestinya kekayaan dapat dipakai untuk berbuat baik, murah hati, mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, bukan dihabiskan di meja judi ataupun membeli lotre. Itu sia-sia. Kalau kita kalah, itu uang kita hilang begitu saja. Kalau kita menang, kita ada dalam keadaan bahaya, karena kita itu seperti menindas orang miskin dan memberi pada orang kaya, kayak gitu ya kan. Yang ke-10, saya cepat saja, menari di atas penderitaan orang lain. Kemenangan dalam perjudian atau lotre sama saja dengan menari di atas penderitaan orang lain. Kemenangan dalam judi ataupun lotre sama saja dengan egoisme. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ayat ini. Silakan Kak Sikina. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, orang yang jatuh dalam judi atau terikat atau kecanduan beli lotre, itu dia ingin meraup keuntungan semua untuk dia. Dia nggak berpikir orang lain. Yang penting dia menang, yang penting dia kaya mendadak, yang penting dia dapat uang banyak. Itu nggak boleh, itu egois. Berikutnya Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Padahal kalau kita menang, kita bersukacita di atas tangisan orang lain. Kalau kita kalah, kita menangis di atas sukacita orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang senang, kita ikut senang. Ada orang sedih, kita ikut sedih. Itu nggak bisa terjadi di dalam perjudian. Semua orang yang menang judi itu menari di atas penderitaan orang lain. Semua orang yang kalah itu akan menangis di atas tarian, di bawah tarian orang lain. Kayak gitu ya kan. Baik. Dari hati ke hati akan kita lanjutkan. Jangan biarkan judi menjeratmu part 3 yang akan datang. Hari ini kita udah menyelesaikan 10 the Bible say about gambling. Saya serahkan kembali kepada Kak Sikina. Oke, baik. Terima kasih Bu Grace. Oke, Hooligan, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang jangan sampai kita terikat pada judi. Jangan biarkan judi menjeratmu di part yang kedua ini. Dan kita sudah sama-sama belajar tadi 10 fakta Alkitab ya tentang gambling. Saya sangat terkesan tadi Bu dengan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Ini bukan peringatan sama orang kaya aja, tetapi untuk kita semua agar tidak menggantungkan atau berharap pada sesuatu yang semu seperti kekayaan. Tetapi biarlah kita mau menaruh harapan kita, apa yang kita harapkan itu di dalam Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan sampai seperti kekayaan kita harapkan pada kekayaan yang baru saja kita lihat nih, dia seperti burung elang yang langsung
pergi begitu saja. Oke, Hooligan, semoga apa yang sudah dibagikan tadi oleh Ibu Grace itu terus memberkati kita, membuat kita semakin sadar bahwa harapan kita itu hanya kita taruh di dalam Tuhan saja. Dan jangan sampai Tuhan itu menjadi nomor kesekian di dalam hidup kita, tetapi biarlah Tuhan selalu menjadi satu-satunya yang ada di dalam hidup kita. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam ruang tanya jawab, mari bersama kita akan menyimak beberapa informasi mengenai kegiatan Shema Adonai terdekat yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Ya, baik. Saya akan tampilkan malam ini pukul 21:10 kita akan ada pengajaran yang akan dibawakan oleh Evangelis Jamino Widi mengenai pengajaran tentang neraka. Wow, kita harus tahu nih. Tadi kita udah dengar soal judi ya. Kalau orang yang tidak berhenti judi tempatnya di neraka tuh. Nah, baik. Malam ini moderatornya akan dipandu oleh Bapak Samsiagian. Saya berharap teman-teman yang ada di plafon mana saja, ayo nyimak pengajaran ini. Ini pasti akan memberkati kita semua ya. Kemudian untuk besok, Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena akan melanjutkan pengajaran part keduanya mengenai kesaksian roh. Bapak Ibu udah dengar belum yang part satunya? Kalau boleh dicari di channel Cahaya Firman, sangat memberkati. Pengalaman hidup yang dialami oleh Ibu Pendeta Suryani ini akan mengajak kita untuk hidup benar-benar memiliki kesaksian roh. Nah, caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ayo ikutin. Dan besok lanjutannya akan diadakan di jam 21:10 dan moderatornya adalah Ibu Christine. Kemudian Shema Adonai setiap hari Senin dan Sabtu jam 5:30 dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dilihat dari foto-foto yang terlihat di layar Anda, mereka akan melayani setiap hari dan berkat Tuhan yang secara luar biasa. Saya sendiri kalau pagi-pagi itu ya, saya sendiri seperti kuliah dengan mendapatkan pelajaran-pelajaran Alkitab. Karena muatan firman dan pengajarannya teologisnya sangat bagus ya, dan perlu kita ikutin. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke Zoom Shema Adonai, kami sangat bersyukur bisa beribadah bersama-sama di pagi hari. Kalau tidak, Anda bisa melihatnya di Cahaya Firman. Nah, ini channel baru kami, Bapak Ibu. Terutama untuk teman-teman, saudara-saudara seiman yang telah mensubscribe, telah mendukung kami di dalam pelayanan, telah mendoakan kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Jujur tidak mudah, Bapak Ibu. Bagi saya sebagai pemimpin, diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan Shema Adonai dan channel Cahaya Firman ini. Kalau bukan kasih anugerah Tuhan, itu saya tidak dapat berdiri saat ini. Karena begitu banyak intimidasi yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam pelayanan. Bahkan channel kami 2 kali pernah hilang, yang subscribe-nya sudah banyak. Dan ini kami buatkan yang baru kembali. Tapi saya percaya, di mana kita mengabarkan firman Tuhan, selalu ada pekerjaan iblis yang ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, yang saat ini mendengarkan channel ini, siaran ini, mari Bapak Ibu bantu subscribe channel Cahaya Firman, dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online kami setiap hari Minggu jam 19 WIB, dan setiap hari Jumat akan ada renungan dari Bapak Gembala kami yang tidak disiarkan di channel-channel lain ya Bapak Ibu.
Nah, renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan itu karena dia guru hermeneutik ya. Jadi cara dia menyampaikan renungan itu benar-benar muatannya teologis banget. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau belajar dari hamba Tuhan ini, nggak perlu masuk sekolah online, ya, sekolah STT, ikutin aja renungan pagi, renungan singkat yang dia berikan. Anda akan bisa mendapatkan bagaimana muatan teologisnya yang dia sampaikan. Bapak Ibu, kembali saya mengucapkan terima kasih atas subscribe Anda, like, dan Anda komen juga. Dan terima kasih juga teman-teman yang sedang mengikuti siaran kami saat ini. Ibu Grace sudah saya beritahukan ada dari Pak DG menyampaikan salam, dan kami berterima kasih. Dan untuk semua juga yang sedang mengikuti acara ini, kami senang dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Sekina. Baik Bu Heni, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan Hooligan yang hadir di Zoom Class saat ini untuk mengisi formulir presensi yang linknya sudah ada di kolom chat agar teman-teman bisa mendapatkan materi pelajaran hari ini. Oke, baiklah, sekarang kita sudah sampai pada waktu yang kita tunggu-tunggu nih, Hooligan, yaitu tanya jawab. Nah, bagi Hooligan yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan menggunakan emoji raise hand. Oke, silakan. Ibu Ingrid. Ibu Ingrid, silakan Bu Ingrid, ya. Terima kasih Kak Sakina, terima kasih Bu Grace buat materi yang luar biasa. Bu Grace, ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin yang lain ini sekedar satu contoh aja yang saya ingin tahu aja Bu. Mungkin itu akan apa itu maksudnya umumnya sering diikuti gitu sama anak-anak muda gitu. Nah, ini yang pertama, mengapa Alkitab tidak memuat kata judi? Satu itu. Yang kedua, sekalian aja ya Bu ya. Ya, boleh. Supaya nggak potong-potong gitu jawabnya. Apa yang menyebabkan orang berpikir bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan? Itu yang kedua. Yang berikutnya Bu, terus terang aja Bu, ini ibu-ibu pada banyak nonton gitu ya. Anak muda juga banyak nonton. Itu Bu, ada, saya nggak sebut penayangnya ya Bu ya. Itu ada namanya program Bis Jutawan. Nah, itu masuk program judi nggak? Jadi ini orang dikasih satu semacam game gitu, permainan, ada 2 orang, dia harus kejar dengan cara fisik gitu ya, main seperti ular tangga gitu. Tapi ular tangganya bukan ular tangga di kartu Bu, tetapi dia harus lari ke nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Nanti kalau udah dapat itu dia mundur lagi. Itu Bu, kalau udah dapat itu nanti terus udah gitu di dalam itu Bu, dia kalau memang dia masuk ke dalam satu putaran seperti roulette begitu, di situ ada pilihannya dapat apa gitu. Ada mungkin ada sekitar 75 60-an begitu pilihan. Dan itu diputar. Nanti dia dapatnya yang mana? Nah, itu dapat. Itu yang pertama. Terus contoh yang kedua adalah sekarang nih lagi marak di medsos tuh main game main game Bu. Kalau ibu main game, dia per jamnya dapat uang tanpa ngerjakan apa-apa, pokoknya yang penting dia main game. Nanti dia akan dapat uang. Ada yang 120.000 per jam, per 2 jam, ada yang 170.000. Nah, seperti itu. Itu kira-kira contoh Bu yang sekarang lagi marak. Saya ingin tahu Bu itu. Nah, itu aja Bu pertanyaan saya. Apa itu masuk judi tidak? Baik, terima kasih Bu Ingrid. Jadi mengapa nggak ada kata judi di dalam Alkitab? Mungkin kita juga penasaran ya. Saya juga kaget waktu menyiapkan materi ini. Oh, kata judi nggak ada di Alkitab ternyata, gitu ya. Kalau kata mabuk ada, kata judi nggak ada, kata rokok nggak ada, narkoba nggak ada kata narkoba dalam Alkitab. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau semua kata-kata itu harus ada di Alkitab, Alkitab kita mau setebal apa? Ya. Karena judi itu bentuknya banyak, bisa dalam bentuk lotre, bisa dalam bentuk permainan bola pun bisa dijadikan judi, pacuan kuda pun bisa dijadikan taruhan, kayak gitu ya.
Nah, itu daftarnya mau sebanyak apa? Nggak mungkin Alkitab mencantumkan semua. Alkitab hanya mencantumkan prinsip-prinsipnya. 10 prinsip tadi. Bahwa kita tuh nggak boleh cinta uang, bahwa kita tuh nggak boleh nggak pernah puas dengan uang, lalu mengejar kekayaan secara instan, menari di atas penderitaan orang lain, ya kan, menggantungkan diri pada hal yang bukan kekayaan yang semu, yang tadi kata Kak Sikina itu sangat memberkati dia, dan sebagainya. 10 poin itu adalah prinsip-prinsip Alkitab yang pada kalau itu kita akumulasi, kita akhirnya akan berkata tidak kepada judi, kayak gitu. Nah, kalau Alkitab memberikan prinsip-prinsipnya, maka nggak hanya judi yang akan kita tolak, ya kan? Saya akan coba cantumkan sebuah ayat di sini. Saya cari dulu ayatnya. Ada satu ayat yang bagus banget itu ya, yaitu ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di sini Rasul Paulus nggak bilang diperhamba oleh alkohol, diperhamba oleh rokok, diperhamba oleh judi, enggak. Tetapi oleh sesuatu apapun, yaitu segala sesuatu yang bersifat mencandu. Walaupun itu kelihatannya positif, hobi burung itu bisa jadi candu kalau kita nggak hati-hati. Hobi bisa bergeser menjadi candu. Artinya kalau jadi candu, kita pelihara burung sampai kita nggak mau keluar kota, diajak rekreasi keluarga kita nggak mau, nggak bisa diserahkan kepada orang lain, memberi makan harus kita sendiri, nggak bisa percaya pada orang lain, takut burungnya hilang, gini-gini, akhirnya kita nggak punya keseimbangan, nggak pernah rekreasi sama keluarga, itu juga sudah menjadi candu kalau seperti itu, sudah bukan hobi lagi. Jadi apapun. Makanya Rasul Paulus berkata, aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Itu adalah Rasul Paulus berkata tidak terhadap semua yang namanya kecanduan. Termasuk diantaranya judi itu mencandu. Makanya Alkitab itu tidak menyantumkan kata judi, bukan berarti judi itu boleh. Tetapi Alkitab tidak mencantumkan kata judi dalam arti prinsip-prinsip Alkitab ketika kita terapkan, dengan sendirinya kita tahu judi itu nggak boleh. Dan nggak hanya kata judi, kata-kata yang lain juga. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi itu berguna atau tidak. Tapi itu membangun atau tidak. Seperti itu ya. Makanya Rasul Paulus bilang, segala suatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan banyak orang itu menganggap bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan? Karena gini, kita itu ada di dalam dua sisi, dua ekstrim. Ekstrim yang pertama menganggap uang itu nggak penting. Itu bahaya ekstrim itu. Karena kalau kita menganggap uang nggak penting, Anda jangan salah, pekabaran Injil itu butuh uang. Ya, pekabaran Injil itu butuh pendanaan. Bangun gedung gereja ya butuh uang, ya kan. Kasih makan anak kita butuh uang. Anak kita butuh biaya sekolah, biaya kuliah, biaya kos, ya kan. Kita sehari-hari beras itu juga nggak bisa diganti pakai daun, pakai sampah, nggak bisa. Itu harus pakai uang, ya kan. Kalau orang punya paham, uang itu nggak penting, jangan bicarakan uang, itu tabu. Uang itu dosa. Itu adalah satu pandangan yang salah. Tapi ada ekstrim yang lainnya yang menganggap uang itu adalah segala-galanya. Itu juga ekstrim yang salah. Hidup kita nggak bergantung kepada kekayaan. Walaupun seseorang memiliki seluruh isi dunia, kalau dia nggak punya keselamatan, untuk apa gunanya kalau dia binasa? Ya kan? Pada akhirnya dia mati dalam kesia-siaan dong. Ya kan? Jadi kita nggak boleh ada di dalam dua ekstrim ini. Di satu sisi kita harus paham bahwa uang itu penting, tetapi uang itu bukan segalanya. Di satu sisi kita harus paham bahwa uang itu bukan segalanya walaupun dia penting. Ada orang yang punya quote kayak gini. Money can buy house but not home. Uang itu bisa beli rumah tapi nggak bisa membeli suasana rumah yang nyaman. Money can buy bed but not sleep. Uang itu bisa membeli tempat tidur semahal apapun tapi nggak bisa membeli tidur nyenyak. Money can buy clock but not time. Uang bisa membeli jam tapi bukan berarti membeli waktu. Money can buy book but not knowledge. Uang bisa membeli buku semahal apapun tapi tidak bisa membeli pengetahuan. Money can buy food but not appetite.
Uang itu bisa membeli makanan seenak apapun, tapi nggak bisa membeli nafsu makan. Money can buy position but not respect. Uang itu bisa membeli satu kedudukan, tapi nggak bisa membeli rasa hormat atau rasa penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Money can buy blood but not life. Uang bisa membeli kantong darah, tapi nggak bisa membeli kehidupan. Money can buy medicine but not health. Uang bisa membeli obat, tapi nggak bisa membeli pengobatan, kesehatan. Money can buy sex but not love. Uang bisa membeli free sex, seks bebas, tapi uang nggak bisa memberikan kita cinta. Money can buy insurance but not safety. Uang bisa membeli asuransi semahal apapun polisnya, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Itu quote ini betul nggak? Betul. Tetapi ada quote lain, kita juga bisa bilang, untuk beli rumah butuh uang, untuk beli tempat tidur butuh uang, untuk punya pengetahuan butuh uang, untuk untuk makanan butuh uang, untuk kesehatan, untuk biaya kesehatan itu ada uang yang kita butuhkan. Untuk membayar asuransi itu butuh uang. Nah, orang yang menganggap hidup bahagia itu kalau punya uang banyak, dia ada di satu ekstrim yang satunya, bahwa dia menganggap segalanya itu bisa diatur dengan uang. Dia lupa bahwa kehidupan manusia terdiri dari dua sisi. Ada sisi yang bisa dibeli dengan uang, ada sisi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang tidak bisa dibeli dengan uang itu adalah aspek ketuhanan dalam hidup kita. Sedangkan yang bisa dibeli dengan uang itu disebut aspek kemanusiaan. Aspek ketuhanan itu banyak, ada 12. Ada kalau mau belajar ikut yang kelas hari Jumat ya, aspek kehidupan manusia ya. Aspek ketuhanan itu termasuk diantaranya kekekalan, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Siapa Tuhan bagi kita, siapa kita di hadapan Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Banyak ya, ada 12. Saya nggak akan seminar dalam seminar ya di sini ya. Oke, yang ketiga, apapun programnya ya Bu Ingrid, seperti itu termasuk judi apa enggak? Kalau main game per jamnya dapat uang. Sekarang masalahnya kalau main dapat uang, itu mungkin ketika kita main satu game, itu dikasih uang karena websitenya orang pencipta game itu akan ratingnya naik kalau pemainnya banyak. Supaya dia membeli para pemain itu, dia bayar para pemainnya. Nah, kalau ratingnya naik, dia akan menjadi game yang paling dicari oleh semua orang di seluruh dunia. Kalau dia menjadi game yang paling dicari oleh semua orang seluruh dunia, maka pengisi-pengisi iklan itu akan mencari dia. Nah, dia akan dapat uang dari iklan-iklan itu, sehingga biaya untuk bayarin orang pemain game itu, yang main game itu, dia akan balik beserta dengan keuntungannya. Dia akan dapatkan kembali dengan keuntungannya. Nah, itu bisa dikatakan bekerja, Bu Ingrid. Kalau misalnya kita nih suruh main game, kita dibayar, kita punya waktu, kita suka main game, ya nggak apa-apa, itu bukan judi. Karena nggak ada unsur taruhannya. Kalau sudah ada unsur taruhan dan uang itu bisa hilang, nah itu ada unsur judinya. Tapi kalau kita cuma sekedar main game dapat uang, itu mirip kayak orang kerja, per jamnya dapat uang berapa. Itu nggak judi itu Bu Ingrid. Itu menjadi gamer. Gamer itu banyak jenisnya, bisa kita main dibayar, bisa kita bikin akun game yang sampai top dan akun kita bisa dijual ke orang. Itu gamer itu juga salah satu pekerjaan di akhir zaman ini, salah satu jenis pekerjaan adalah jadi gamer gitu ya. Oke, kalau yang program jutawan tuh saya belum pernah tahu programnya seperti apa, seperti kayak main ular tangga dan sebagainya itu ya Bu Ingrid. Pokoknya kalau kita mau tahu itu judi atau enggak, ada 5 cirinya. Gambling, taruhan, ada si kalah itu berarti taruhannya hilang. Ada si menang itu dia akan meraup semua taruhan dari orang lain. Dan ada peluang kemungkinan yang untuk dia menang itu peluang kemungkinannya kecil. Kalau kelima ciri ini nggak ada, hanya salah satu aja, misalnya hanya untung-untungannya aja, tapi dia nggak perlu harus mengeluarkan taruhan. Seperti misalnya saya main ular tangga sama anak saya, itu kan ada untung-untungannya, dadunya. Nggak apa-apa, selama kita nggak pakai uang taruhan, nggak apa-apa, itu nggak judi. Tapi walaupun cuma main bekel aja loh, pakai uang, nah itu sudah jadi judi. Walaupun permainan bekel tuh kayak yang anak perempuan banget. Kalau judi kan identiknya dengan laki-laki ya, walaupun nggak semuanya laki-laki, ada juga perempuan yang terjerat judi ya. Tapi maksudnya main bekel tuh kan girly banget, perempuan banget gitu ya. Tapi kalau itu sudah pakai uang ya tetap judi namanya. Jadi itu aja Bu Bu Ingrid, saya kurang paham kalau yang program jutawan itu saya kurang paham.
Jadi kalau misalnya kita nih ya nonton konser, kita beli tiket. Kita beli tiket tuh kita dapat apa? Oh, dapat tontonan. Ya nggak apa-apa. Tiket tuh ada nomornya. Nanti yang menang undiannya dicabut, dapat kulkas, dapat TV, door prize. Itu nggak judi, nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak menang, ya nggak apa-apa, kita nggak rugi, udah dapat tontonannya kok. Tapi kalau kita membeli karcisnya kita nggak dapat apa-apa, uang kita hilang. Nah, itu namanya taruhan. Nah, unsur taruhan yang hilang itu kita menyia-nyiakan uang kita. Tapi kalau pergi ke satu acara dapat door prize, itu nggak apa-apa. Seperti itu ya, Bu Ingrid. Semoga jelas ya. Ya, ada lagi mungkin yang bertanya, waktu kita sudah over nih. Saya kembalikan ke Kak Sikina ya. Oke, baik, terima kasih Bu Grace. Mungkin sudah menjawab ya Bu Ingrid ya. Ya, terima kasih Bu Grace. Mungkin saya mau mengingatkan kembali lagi bagi teman-teman Hooligan yang ingin mendapatkan materi hari ini, dapat mengisi presensi yang sudah dikirim di kolom chat. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekarang kita sudah di penghujung acara ini, maka kita akan mendengarkan closing statement dari Bu Grace disertai dengan doa penutup nanti. Oke, closing statement dari saya adalah jangan bertanya boleh dan tidak boleh. Tapi yang harus kita jawab, apakah itu berguna, apakah itu membangun. Nah, prinsip-prinsip kebergunaan dan kemembangunan atau ketidakbergunaan atau ketidakmembangunannya itu, prinsipnya itu ada semua di Alkitab. Jangan menganggap, oh Alkitab kuno, kata judi aja nggak ada, kata narkoba nggak ada, kata rokok nggak ada. Berarti Alkitab tuh nggak up to date. Alkitab itu selalu up to date karena semua prinsipnya bisa diterapkan di semua zaman. Kalau kata judi nggak ada dalam Alkitab, nggak masalah. Semua prinsip tentang keuangan itu di Alkitab ada secara lengkap. Baik, dengan mempelajari 10 poin apa kata Alkitab tentang uang, kita bisa langsung paham bahwa judi itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman yang udah terlanjur hooligan, yang udah terlanjur terjerat pada perjudian, kita akan lihat bagaimana caranya kita lepas dari perjudian dengan mengubah paradigma kita tentang uang, pikiran pandangan kita yang salah tentang uang di materi Selasa yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah menyelesaikan. Jangan biarkan judi menjeratmu dalam part kedua ini. Kami berdoa untuk part yang ketiga yang akan datang. Kami akan melihat contoh-contoh dari orang-orang yang terjerat dalam perjudian dan ternyata mereka sebagai pemenang lotre, hidup mereka justru lebih mengenaskan daripada sebelum ketika mereka menang lotre. Dan kami melihat tidak cuma satu contoh, tapi ada banyak contoh. Dan kami minggu depan akan melihat juga ada hal-hal lain yang menjadi efek samping daripada perjudian ini. Hal-hal negatif yang menyertai daripada dosa perjudian ini. Oleh karena itu kami berdoa supaya ada banyak generasi hooligan yang dilepaskan dari ikatan dengan perjudian. Dan yang belum pernah mengenal perjudian dihindarkan. Ada tindakan pencegahan dari firman-Mu ini. Supaya kami semua merdeka dan tidak terlibat di dalam perjudian. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya pengajaran ini Tuhan akan pakai memberkati generasi Indonesia dimanapun mereka berada. Para pembina juga diberkati boleh mengajarkan kembali ke anak-anak rohaninya. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati Shema Adonai, Yayasan Jenius Alkitab, para donatur, para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini, Kak Sikina yang sudah melayani Tuhan hari ini, diberkati oleh Tuhan. Bu Heni dan kami semua yang ada di Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan TikTok, maupun yang mengikuti melalui siaran ulang. Sampai jumpa minggu yang akan datang dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.